Selamat datang kembali di Das TV. Cara menghidupkan kembali mobil SMK. Menurut pendapat saya, kalau dianggap mobil SMK itu udah mati ya berarti ya harus ada nyawanya. Siapa nyawanya? Ya nyawanya itu ya orang yang bisa menjalankan sistemnya, yang mengerti segala permasalahan, yang bisa menjawab kekurangan dari perusahaan mobil SMK ini. Kira-kira berapa modal yang diperlukan untuk mendirikan atau menjalankan kembali perusahaan SMK itu? 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, atau 10 triliun. Saya rasa kalau uang banyak, tidak perlu orang terlalu pintar pun itu bisa jalan. Tapi masalahnya sekarang kan bagaimana dengan keterbatasan dana, tapi perusahaan ini bisa berjalan. Ini pendapat saya. Mungkinkah dengan biaya umpamanya 100 miliar atau 50 miliar perusahaan mobil SMK ini bisa jalan? Kalau secara hitungan sih bisa jalan. Tapi jalan ya. Jalan artinya tidak terhenti, tidak mangkrak. Semua konsumen kita layanin sesuai dengan permintaan. Jadi umpamanya kan sudah tersedia bangunan gedung 12 di atas 12.000 meter persegi. Sudah ada bangunan gedungnya, sudah ada tanahnya, sudah ada perizinannya yang jelas. Berarti kan semuanya sudah siap. Ya kita juga bisa mengadakan pendanaan ya, berhubungan dengan pendanaan, berhubungan dengan bank. Apakah itu nanti mungkin invoice financing, PO financing, ataupun permodalan dasar yang lainnya yang menggunakan jaminan berupa aset itu sendiri. Anggap aja ini kita kan tidak tergantung pada pemerintah. Anggap aja ini adalah berdiri sendiri. Atau seburuk-buruknya memang ya gedungnya itu dibongkar saja 75%. Kemudian besinya di kilo, dan tanahnya yang ada di pinggir jalan itu, di kawasan itu kan yang ada sekarang itu bisa dijual. Lantas bagaimana kalau kalau bangunannya 75% dijual di kilo besi-besinya, kemudian tanahnya juga 75%, ya dijual untuk dijadikan sebagai modal. Layani satu konsumen dulu, umpamanya yang jadikan dulu satu mobil, ya dirakit di atas bangunan yang sederhana saja, di atas bangunan yang tenda, ataupun disubkonkan ke industri rumahan, home industry, di atas tanah yang baru mobil yang baru sesuai dengan pesanan. Nah, tahapan itu harus dilalui. Tahapan itu harus betul-betul dilalui, karena itu adalah semacam anak tangga. Dari situlah gigi 1, gigi 2, gigi 3, bahkan top speed nanti akan dimulai. Jadi harus dirasakan. Feelingnya tuh harus dirasakan dulu. Oh, ini ada permintaan 1. Nanti ini ada permintaan 3. Seiring dengan waktu berjalan, ini ada permintaan 5. Nanti dijual. Sambil menjalin kerjasama dengan perusahaan financing, perusahaan leasing, kemudian supplier yang bisa mensuplai. Jadi itu harus dijalanin. Gak apa-apa beratapan tenda dengan
lahan seadanya. Kita brandnya seperti itu aja. Yang memang kemampuannya seperti itu, tapi buktikan dengan kualitas mobil yang dihasilkan tuh buktikan. Jangan mobil yang gampang rusak dijual, yang nanti ketika dijual spare partnya tidak ada. Kita buat semacam service after sales. Kita bikin pembuktian dulu, 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit. Ya memang untuk bulan-bulan pertama ya mungkin rumit, tapi itu adalah tahapan yang harus dijalanin. Daripada langsung produksi 10.000, tahu-tahu pemasarannya tidak ada yang menekuni, tidak ada yang fokus. Nanti setahun berjalan, nanti juga bertambah. 1 unit, 2 unit, 3 unit, 10 unit, 100 unit, 300 unit, 1000 unit, nggak apa-apa, berkisar di antara 100-200 unit dulu, tapi bertahan, terus dijalankan, dan harus betul-betul profit. Jangan pinjam uang besar untuk membangun pabrik, gedung, infrastruktur, memberi lahan, membayar gaji karyawan, kemudian barangnya tidak terjual. Itu namanya tidak berputar. Itu namanya tidak sehat. Jalankan aja sesuai permintaan. Nanti seiring dengan tahun berjalan, bulan berjalan, ada kompetisi-kompetisi, lihat model, lihat fungsinya, secara fungsinya, mengangkut orang, bisa kerjasama dengan mobil taksi, mengangkut barang, bisa kerjasama dengan pabrik ataupun jasa pengiriman, jasa angkutan, kemudian bisa yang untuk double cabin ataupun minibus, bisa untuk pengangkutan mobil karyawan. Semuanya bisa dilakukan. Yang penting harus fokus, dan memang itu kan modal yang ada kan sekarang kan regulasi sudah ada. Sudah terbentuk dan masyarakat sudah menantikan produk dari mobil SMK ini. Cukup sulit sih memang, tapi itu kalau memang mau dijalankan dengan serius itu bisa berjalan. Jadi historical dari bagaimana penjualan mobil Ferrari, mobil Lamborghini, mobil-mobil yang itu juga bukan semuanya langsung besar. Semuanya itu ya berawal dari titik yang kecil. Apakah bisa dimulai? Bisa. Kapan bisa dimulai? Ya sekarang. Kenapa begitu? Di periode kemarin, di periode presiden yang Pak Jokowi kan pembangunan infrastruktur masif, secara masif dibangun. Jalan-jalan dibangun. Sekarang jalan udah bagus, udah banyak. Terus yang berkompetisi di dalam jasa angkutan malah mobil-mobil dari luar, brand dari luar. Bisakah? Masih ada kesempatan kah satu brand masuk untuk berkompetisi? Ya tergantung dari keberanian dan tekad. Saya rasa kalau tekadnya kuat, terus-terusan berjuang, bisa. Seperti contohnya sudah berjalan sekarang kan Pindad. Ya, Pindad kan kadang pernah juga lihat bisa membuat alat berat, ekskavator. Ya mobil SMK pun dari mobil, tidak harus mobil kan, bisa buat juga kendaraan bermotor roda 2, bisa juga buat kemungkinan kapal laut atau speedboat, ataupun juga bisa membuat kendaraan truk, bisa membuat mesin genset, mesin tenaga listrik, dan bisa membuat segala macam kendaraan. Semuanya bisa custom. Tapi satu hal,
Zaman sekarang itu semuanya sudah serba tersedia. Seperti contohnya mobil merek Volvo contohnya. Apakah bearingnya merek Volvo? Bearing itu bantalan ya, bantalan gesek ya, laher ya. Bearingnya itu kan bukan merek Volvo. Ya, kita beli bearing yang sudah jadi, tinggal disesuaikan diameter dalamnya, diameter luarnya. Ya itu kan masalah teknis. Masalah teknis, semua bisa dirakit, semua bisa diassembly. Filter udara juga ya tidak harus merek Volvo, pesan aja sama pabrikan yang memproduksi segala macam filter udara. Disesuaikan dengan ukurannya, kebutuhannya, kemudian ditempelkan di situ brand untuk merek SMK, bisa. Demikian juga engine itu kita bisa ngecor sendiri, engine SMK. Kanvas kopling kalau memang bisa bikin sendiri memang bisa dibuat sendiri. Tapi kalau dalam jumlah banyak, kalau jumlah sedikit ya kita bisa membeli pabrikan dari pabrik yang membuat kanvas kopling itu sendiri. Pabrikan yang membuat kanvas kopling, yang membuat filter, membuat pabrik kaca, membuat pabrik audio, kabel-kabel, jok mobil, bisa semua. Tinggal siapa yang akan menjalankan, siapa yang akan fokus. Dan untuk menanamkan jiwa dari semangat ini ya harus pengusaha dan siap untuk bertarung ya, siap untuk bertarung untuk mendapatkan keuntungan, bukan untuk menyaingi. Tujuan utamanya harus mendapatkan keuntungan agar perusahaan itu betul-betul profit. Terlepas dari isu yang katanya mobil SMK ini kendaraan politik lah, apalah, pencitraan lah, bukan. Kendaraan SMK ini ya harus betul-betul menjadi sebuah perusahaan yang profitable, yang menguntungkan, yang mempekerjakan warga kita sendiri. Ada berita katanya Indonesia tidak mampu membuat, tiba-tiba katanya ada satu profesor yang bisa buat mobil. Gak perlu profesor kalau buat mobil itu, orang biasa aja banyak yang bisa. Cuma membuat sebuah ledakan di dalam ruangan itu diarahkan ke satu arah ke bawah, kemudian disambungkan dengan connecting rod. Ini teknis ya, kemudian jadi putaran, udah itu aja. Mau semakin besar tenaga, semakin besar juga ukuran ruang bakarnya. Itu kalau teknologi bahan bakar fosil. Tapi kalau ada yang pakai teknologi dari listrik ya juga kan Indonesia udah punya juga ahlinya. Dan sekarang itu kita minta ke AI aja tolong buatkan desain mobil, itu juga langsung dengan cepat bisa kok. Kalau sampai kita tidak bisa tidak bisa mengambil kesempatan ini, menurut saya ini udah sangat tertinggal sekali bangsa ini. Ribuan kilometer jalan tol bagus, mengaspal, kemacetan di mana-mana kok dipenuhi dengan mobil-mobil luar negeri. Dengan harga yang hampir 40-50% dari keuntungannya. Ya mungkin Indonesia juga kalau memang mendapatkan dari pajak-pajak untuk kendaraan lain yang masuk ke Indonesia, ya boleh juga. Kita kan tidak menutup kemungkinan produk luar negeri bisa datang ke Indonesia. Biarkan saja produk-produk luar negeri juga datang. Kita harus bersaing, jangan takut. Bersaing, buktikan dengan kualitas. Mari bergabung, saya siap bantu. Saya sangat bersemangat karena itu memang ya mesin, engine,
Ya buat target aja, bikin genset dulu yang mudah kalau gitu. Mesin genset merek SMK. Kan tinggal bikin mesinnya, disambungkan dengan, contohnya ya ada genset merek A gitu. Ya mesinnya merek apa, kemudian dia punya dinamonya mereknya apa. Bisa aja kita bikin merek sendiri SMK, genset SMK sekian kPa, mesinnya SMK. Nanti untuk dinamonya kita sambungkan dengan dinamo merek Leroy Summer, bisa dengan Denyo, bisa dengan Stamport juga bisa. Jadi kita punya produk, bisa jualan genset. Genset itu banyak penggunanya, banyak, dan itu bisa. Mesin giling padi bisa merek SMK dibuat. Mesin diesel, mesin las bisa. Mesin pompa juga bisa. Sangat disayangkan itu lokasi sampai mangkrak kayak begitu. Saya sebagai warga yang mengerti ya, dengan adanya brand yang sudah terkenal kemudian ditinggalkan begitu, ini kan peluang usaha yang sangat lumayan bagi para investor dalam jika ingin bergabung dengan untuk menghidupkan kembali SMK. Bisa kontaklah dengan saya, semoga ada solusinya. Dengan tujuan saya mau membantu ya, membantu dan mewujudkan kebanggaan warga Indonesia untuk menjalankan mobil SMK ini. SMK kan sudah jalan, sudah setengah jalan, tinggal menikmatinya aja. Sedikit lagi bisa jalan, tinggal kita harus fokus. Demikian episode kali ini untuk mobil SMK dari Das TV. Terima kasih sudah menonton.